Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 8 Mei 2020, hari biasa dalam Pekan Paskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudari yang terkasih, hidup sesudah mati sering dijadikan bahan guyonan atau tertawaan. Konon surga itu isinya para lansia, orang-orang pikun, dan kulitnya sudah berkeriput. Sebaliknya neraka, isinya adalah artis-artis cantik dan ganteng. Termasuk di sini mungkin para sinden, pemabuk, dan juga penjudi. Karena itu di neraka mudah mencari duit dan hiburan. Dunia orang mati sering dikatakan sebuah kehidupan yang paling enak. Buktinya, kata para humoris, mereka yang sudah mati tidak mau kembali untuk hidup lagi. Meski dilukiskan atau diimajinasikan dengan cara apapun, sorga dan neraka tetap menjadi tanda tanya. Mengapa? Karena belum pernah ada orang yang melihat atau merasakan kehidupan di sana. Tetapi bagi kita umat Kristiani, saudara-saudari yang terkasih, surga itu jelas ada. Mengapa? Karena Yesus Putra Bapa adalah penguasa di sana. Hanya Dia yang pernah melihat dunia orang mati, merasakan mati, dan bangkit kembali. Dialah pemenang atas maut kematian dan penguasa kehidupan yang abadi, karena Dia telah dibangkitkan dan hidup selamanya oleh Allah Bapa. Kita semua orang beriman yang percaya akan hal itu, maka berbahagialah kita, karena Dia yang berkuasa telah menyediakan tempat bagi kita di sisi Bapa. Inilah kepercayaan dan keyakinan iman Kristiani kita. Inilah mutiara iman yang menjadi pegangan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang sekarang ini tidak pernah bisa hidup damai, karena selalu diliputi kegelisahan berhadapan dengan kematian yang akan datang. Apakah dengan takut dan gelisah, maka kematian itu tidak akan terjadi? Kematian adalah sebuah takdir kehidupan. Manusia hanya memiliki dua pilihan. Kalau tidak mati karena penyakit, ia akan mati melalui usia renta. Bagaimana sikap tepat yang harus kita lakukan menghadapi situasi seperti itu? Ingatlah sabda Yesus dan tanamkanlah dalam batin kita. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itulah sabda Yesus kepada umat beriman yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada pilihan lain juga bahwa kita perlu rendah hati, menyadari bahwa manusia memperoleh hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Kita perlu menghargai dan menjalani hidup dengan baik. Yang akan terjadi kemudian itu adalah urusan Tuhan. Justru berhadapan dengan misteri ini, kita harus lebih berserah pada Tuhan dan percaya pada sabdanya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Saudara-saudari yang terkasih, marilah di dunia ini
kita perlu mencari sesuatu yang lebih daripada sekedar bertaruh hidup, yaitu persatuan dengan cinta kasih Tuhan, sumber dan tujuan hidup manusia. Kita semua diajak untuk mengarahkan hidup pada Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan sikap ini, hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan damai. Maka, jadikanlah hidup kita berarti bagi sesama dan dunia. Ikut serta berusaha menciptakan damai menuju keselamatan kekal atas dasar iman akan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita harus yakin bahwa tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah aku agar memiliki kerendahan hati untuk mempercayakan seluruh hidupku pada kasih-Mu. Amin.